Dalam sejarah, ada tema yang cukup kejam. Sebuah tempat yang pernah mengalami masa kejayaan dan kemegahan, seringkali juga harus melalui masa-masa yang dipenuhi kehancuran dan keputusasaan. Kota bersejarah Isfahan di Iran adalah contoh yang sangat jelas dari hal tersebut. Kisahnya dipenuhi oleh puncak kejayaan dan juga lembah penderitaan. Dari pernah dijarah dan dihancurkan oleh para penakluk dari padang stepa Asia, hingga akhirnya memiliki sebuah peribahasa Persia yang didedikasikan untuknya, Isfahan Nesfe Jahan, yang berarti Isfahan adalah setengah dari dunia. Dalam proses perjalanan panjang itu, kota ini meninggalkan warisan yang sangat kaya dan berwarna, yang terlihat jelas dari banyaknya karya arsitektur megah yang tersebar di seluruh kota. Asal-usul kota ini kemungkinan besar bersifat militer. Nama Isfahan sendiri kemungkinan berarti tempat pasukan atau tempat tentara berkumpul. Sebelum ada Isfahan, terdapat sebuah kota kecil bernama Jai, yang memiliki pemukiman Yahudi di dekatnya yang disebut Yahudiyah. Seiring waktu, populasi Jai menurun, sementara Yahudiyah justru meningkat. Dari perkembangan inilah kemudian terbentuk kota yang menjadi dasar dari Isfahan. Kota ini benar-benar mulai berkembang setelah Islam datang ke wilayah tersebut. Mulai pada abad ke-10, Isfahan mulai menunjukkan tanda-tanda bahwa ia akan menjadi pusat penting di Persia. Hal ini dimulai di bawah pemerintahan dinasti Buyid Persia. Pada masa ini, banyak cendekiawan besar tinggal di Isfahan, termasuk Ibnu Sina, Avicenna, yang sempat menetap di sana selama beberapa tahun. Bab penting pertama dalam sejarah Isfahan terjadi pada paruh kedua abad ke-11, ketika kota ini diperintah oleh dinasti Seljuk Turki. Meskipun periode ini tidak berlangsung lama, karena terganggu oleh pembunuhan Sultan Malik Shah dan wazirnya Nizam al-Mulk, dinasti Seljuk tetap meninggalkan warisan besar, terutama dalam bidang arsitektur. Contoh paling terkenal adalah Masjid Jami Isfahan. Mereka juga mempopulerkan teknik arsitektur baru, seperti Iwan, yang dapat kita lihat pada gerbang banyak bangunan Persia setelah masa itu. Pada periode ini, Isfahan mulai benar-benar terasa seperti ibu kota kekaisaran. Populasi kota meningkat, puisi berkembang pesat, dan bahasa Persia mulai digunakan secara luas di istana Seljuk. Namun, seperti alur sejarah yang selalu naik turun, Isfahan juga harus menghadapi masa-masa sulit setelah masa kejayaannya. Sayangnya bagi kota ini, kesulitan itu datang dalam bentuk salah satu kekuatan paling menghancurkan di abad pertengahan, invasi Mongol pada abad ke-13. Seperti banyak wilayah Asia lainnya, Isfahan menjadi korban penaklukan Mongol. Kota ini mengalami pembantaian besar. Sejarawan abad pertengahan Rashid al-Din Hamadani bahkan menggambarkannya sebagai pembantaian yang belum pernah terjadi. Namun, invasi Mongol juga membawa semacam kebangkitan kembali jalur perdagangan Silk Road atau jalur sutra. Kekuasaan Mongol di Persia yang dikenal sebagai Ilkhanat mulai membangun wilayah mereka. Isfahan kembali menjadi pusat kerajinan dan budaya. Kota ini bahkan berhasil menarik penyair besar abad ke-14, Hafez. Meskipun ada tanda-tanda pemulihan, bekas kehancuran Mongol masih terasa. Pada tahun 1327, penjelajah Ibnu Battuta mencatat bahwa Isfahan adalah salah satu kota terbesar dan terindah, tetapi sebagian besar masih dalam keadaan reruntuhan. Sebelum mencapai masa keemasan berikutnya, kota ini harus menghadapi ancaman besar lainnya dari penakluk padang stepa bernama Timur, yang di barat dikenal sebagai Tamerlan. Timur berambisi menaklukkan wilayah yang dahulu dikuasai Kekaisaran Mongol. Dalam kampanyenya, Timur menghancurkan banyak kota seperti yang dilakukan oleh bangsa Mongol sebelumnya. Isfahan pun menjadi korban. Setelah para pemungut pajaknya dibunuh oleh massa yang marah di kota tersebut, Timur membalas dengan sangat kejam. Diperkirakan hingga 70.000 penduduk dibunuh. Bab paling gemilang dalam sejarah Isfahan datang pada masa dinasti Safawi. Meskipun awalnya juga cukup kelam, lebih dari 5.000 orang Sunni dilaporkan dibunuh sebagai balasan atas kebijakan anti-Syiah dari dinasti sebelumnya. Dinasti Safawi mengubah Persia menjadi negara mayoritas Sunni menjadi negara Syiah. Namun hubungan antara Safawi dan Isfahan mencapai puncaknya di bawah pemerintahan Syah Abbas awal.
Pada tahun 1598, ia menjadikan Isfahan sebagai ibu kota kerajaan. Keputusan ini sangat masuk akal, karena kota ini memiliki sumber air yang baik dari Sungai Zayendeh, letaknya lebih jauh dari perbatasan sehingga lebih aman dari serangan Kesultanan Ottoman, dan lebih dekat ke Teluk Persia yang ingin Shah Abbas manfaatkan untuk perdagangan. Warisan Safawi terlihat jelas dari proyek-proyek arsitektur besar. Salah satunya adalah lapangan Naqsh Jahan yang menjadi pusat kota. Di sana sering diadakan berbagai kegiatan sosial dan hiburan, seperti permainan berburu serigala, adu banteng, hingga adu domba. Di sekitar lapangan terdapat banyak kedai kopi. Jika ingin hiburan lain, orang bisa pergi ke lapangan Maidan Lama, di mana terdapat tempat yang menyajikan minuman bernama koknar, yang dibuat dari sari bunga opium. Banyak bangunan monumental juga dibangun pada masa ini, seperti jembatan Si-o Sepol dan Masjid Shah. Pada abad ke-17, di masa kejayaannya, Isfahan menjadi salah satu kota terbesar di dunia. Kota ini dihuni oleh berbagai etnis, Yahudi, Georgia, pedagang Eropa, bahkan pedagang dari India. Kawasan New Julfa, yaitu permukiman Armenia di Isfahan, dihuni hingga 30.000 orang pada akhir abad ke-17. Namun, masa kejayaan itu tidak berlangsung selamanya. Pada awal abad ke-18, Kekaisaran Safawi mulai runtuh. Sebuah kelaparan besar menewaskan puluhan ribu penduduk. Harga roti melonjak tinggi dan kejahatan meningkat tajam. Kondisinya begitu buruk hingga orang-orang miskin harus memakan daging dari bangkai unta, keledai, atau kuda yang ditemukan di jalan. Di tengah kekacauan itu, bangsa Afgan yang telah mengusir Safawi dari Afghanistan menyerbu Persia dan mengepung Isfahan. Setelah pengepungan selama 6 bulan, kota itu akhirnya takluk. Sejak saat itu, Isfahan tidak pernah lagi mencapai kejayaan seperti sebelumnya. Pada abad ke-19, dinasti Qajar membawa sedikit stabilitas setelah abad ke-18 yang kacau. Mereka memindahkan ibu kota dari Isfahan, tetapi Isfahan tetap penting sebagai pusat perdagangan internasional, terutama melalui komoditas seperti opium dan kapas. Pada abad ke-20, Isfahan kembali berkembang di bawah dinasti Pahlawi yang mendorong modernisasi dan industrialisasi Iran. Kota ini bahkan dijuluki Manchesternya Persia karena perkembangan industri tekstilnya. Setelah revolusi Islam Iran tahun 1979, Isfahan terus berkembang sangat pesat baik dari segi sisi kota maupun jumlah penduduk. Banyak migran datang ke kota ini untuk menghindari perang Iran-Irak pada tahun 1980-an. Namun perkembangan pesat ini juga menimbulkan kekhawatiran karena beberapa bangunan bersejarah harus dihancurkan untuk memberi ruang bagi pembangunan modern. Lebih dari segalanya, sejarah Isfahan menunjukkan naik turunnya peradaban, puncak kejayaan dan lembah kehancuran yang terus berulang. Seringkali kita percaya bahwa kondisi yang kita alami saat ini akan berlangsung selamanya. Namun sejarah menunjukkan bahwa kejayaan bisa berakhir dan kehancuran bisa datang kapan saja. Bayangkan jika Anda hidup di Isfahan pada masa Sultan Malik Shah di abad ke-11. Mengapa Anda akan berpikir bahwa masa kejayaan itu akan berakhir? Namun ternyata berakhir. Ada pembantaian, kelaparan, kekacauan, dan kehancuran. Begitu juga jika Anda hidup pada masa Shah Abbas ketika Isfahan berada di puncak kejayaannya. Sulit membayangkan masa itu akan berakhir. Karena itu, penting bagi kita untuk menggunakan perspektif sejarah untuk memahami masa depan dan kemungkinan tantangan yang akan datang.